Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para follower, subscriber, supporter, liker Kang Guru Kreasi Channel. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel ini. Saya akan coba jelaskan sekitar tanaman singkong yang kebetulan hari ini saya tengah memanen singkong. Untuk dapat memanen singkong dengan kapasitas yang memuaskan, tentunya kita harus menanamnya di tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang memiliki beberapa sifat tanah. Pertama, sifat fisik tanah, sifat kimia, dan yang terakhir, sifat biologi tanah. Sifat fisik tanah meliputi tekstur, struktur, porositas, konsistensi, kerapatan, suhu, dan warna tanah. Sifat kimia berhubungan dengan pH-nya, kandungan unsur haranya. Di dalamnya harus terdapat nitrogen, fosfor, kalium, dan lain-lain. Dan bahan organik lainnya tentunya. Nah, sekarang sifat biologi tanah mencakup aktivitas mikroorganisme dan peranannya dalam penguraian bahan organik. Kali ini Kang Guru sedang memanen singkong. Lalu dilihat dari hasil yang sudah dipanen ini tentunya sudah cukup baik, mengingat karakteristik tanah di sekitar kebun ini dibilang subur. Kandungan hara yang terdapat di dalamnya sudah cukup memadai. Lalu dilihat dari sifat tanah juga memiliki tekstur struktur yang baik. Tanah ini berwarna hitam dan memiliki tekstur yang sangat gembur. Tentunya ini tidak memerlukan bahan-bahan atau pupuk-pupuk yang sifatnya kimia. Cara menanam singkong di kebun ini dengan karakter tanah yang kondusif seperti inilah. Kita tidak perlu repot-repot mempersiapkan bahan-bahan atau pupuk-pupuk kimia untuk sekedar menanam singkong. Sebab singkong memiliki sifat mudah ditanam dan mudah dipanen dalam berbagai keadaan tanah. Nah, ini hasil panen singkong tahap 2. Nah, waktu mau hujan nih, buru-buru juga nih. Nggak apa-apa, kita tuntaskan dulu. Bisa Anda saksikan di video ini, begitu berlimpah singkong yang ditanam di kebun ini dan cukup memuaskan dari segi bentuk dan rasanya. Nah, singkong ini biasa saya
berikan dan saya bagikan kepada tetangga terdekat, dan cukuplah untuk menjadi bahan makanan untuk cemilan di rumah. Nah, untuk tingkat atau kapasitas penjualan skala besar dijual ke pasar bisa jadi, nah, sekali waktu sering kali dilakukan. Atau juga terkadang untuk menjual singkong ini biasanya orang yang memerlukan atau sebut sajalah tengkulak atau pemborong biasanya proaktif datang ke kebun ini dan menawarkan untuk membeli singkong. Nah, saudara-saudara, di sini bukan hanya singkong, bisa Anda lihat ada pohon pisang. Cara pemupukan yang tepat itu cukuplah kita memanfaatkan bahan-bahan limbah-limbah yang terbuang yang terdiri daripada daun-daun kering sebagai hasil daripada pengomposan secara alami. Jadi ketika ada daun kering yang terjatuh ke atas tanah, maka di situ akan tertumpuk semakin waktu semakin lama, maka mencapai ketebalan tertentu, dan di situ terjadilah dekomposisi secara alami. Pemupukan secara sistem seperti ini adalah pemupukan secara konvensional. Saudara-saudaraku, bisa Anda lihat ada pepaya dengan satu pohon itu sampai mencapai 50 biji. Nah, dengan jalur-jalur seperti ini, ketika kita kelupas, kulitnya ini akan mudah terkelupas dan sangat enak ini ya. Dalam istilah Sundanya pulen ya, artinya enak dimakan ya. Nah, ini singkong yang cukup untuk kita konsumsi seperti ini. Lain halnya dengan lapisan kulitnya yang nggak ada jalur-jalur begini ya, lembut, lemes atau licin. Itu udah terlalu ketuaan, kulitnya udah nempel sekali dengan buahnya, jadi ketika dikelupas itu sulit, dan bagian dalamnya ini buah singkongnya ya tentu akan keras ya. Jadi seperti itu, dan kita cari lagi singkong yang lain ya. Caranya adalah dengan cara dicabut saja kalau kebetulan mudah, kalau tidak harus pakai alat cangkul ya. Ini patahkan dulu, dipatahkan dulu batangnya biar kita ada tenaga untuk mengangkatnya. Nah, ini bisa dicabut nih, tuh ya, tuh kan. Nah, tanah gembur itu mudah singkong tumbuh dan bagus untuk perkembangan singkong, tanahnya gembur. Nah, panen singkong seperti ini aja. Jadi untuk jadi petani singkong itu nggak terlalu banyak memerlukan keahlian teknis ya. Tuh kan, kumpul aja di sini nih, ada kresek habis tuh ya. Mana lagi ya, tuh masih ada. Oh, nah yang ini coba ya. Nah, batangnya dipatahin dulu. Nah, ini buktinya. Ini bukti nyata. Oh kan, ini singkongnya enak ini. Pas usia 7 bulan. Wah, kumpul. Oke, tuh, besar ya. Biasa saya ngonten di depan rumah ya, dengan polybag beberapa buah sampai 20 polybag saya nanam cabai ya. Banyak orang yang komen ya, dengan modal 10
10-20 polybag katanya. Montennya terus jalan. Ya iyalah, terus jalan. Sebab prinsip saya berbagi ilmu. Buat apa saya pamer kebun luas-luas ya. Nah, kali ini saya bukan pamer ini, karena ada banyak yang komen juga tuh, masa polybag 10-20 biji dipakai konten gitu, kayak nggak profesional aja. Kali ini ya prinsipnya saya berbagi pengalaman aja, bukan merasa paling pintar, tapi punya pengalaman sedikit tentang teknik berkebun ala orang tua dulu. Inilah gambaran kebun yang ingin Kang Guru review dalam kesempatan ini. Sekian saja video singkat ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Anda telah menonton. Jazakumullahu khair. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.